Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa dalam PKS TV Sulsel. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang menarik di tengah masyarakat atau lagi viral, ya biasa istilah modern sekarang. Ya, kayaknya viral ini kosakata baru ini ya. Dan sekarang sudah banyak dipakai, ya kita pakai viral. Dan ada beberapa hal yang menarik ya, saya lihat di perkembangan masyarakat. Namun yang terakhir ini yang sedikit merisaukan juga, ya terkait ancaman-ancaman bagi para tokoh-tokoh agama, ya, khususnya mubalik, ya, ulama. Ya. Kemarin ada terjadi kasus yang memilukan, yaitu seorang tokoh yang sangat aktif mengkampanyekan tentang Quran, tiba-tiba mendapatkan serangan ya, di salah satu kota di Bandar Lampung. Dan kemudian ya ironisnya ya ini diarahkan kepada situasi yang tidak normal ya, dilakukan oleh orang-orang yang dalam kondisi tidak normal, sehingga hukum jadi bingung juga gimana menyikapi kondisi seperti ini. Tapi saya ingin mencoba membahas lebih jauh, dan hari ini alhamdulillah telah hadir guru kita, tokoh yang bisa memahami hal masalah keislaman ini lebih komplit, bersama Ustadz Surya Dharma. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita langsung bahas ini Ustadz ya, masalah judulnya ini Ustadz, bagaimana orang gila ini sering dibenturkan dengan ulama gitu ya. Saya jadi ingat surah Al-Qalam ya, bagaimana nabi-nabi juga dulu selalu dianggap orang gila bahkan oleh orang-orang yang berdakwah. Jangan sampai memang ada identik ini antara kaidah ulama ini dengan lingkungan yang selalu benturkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi barangkali awalnya saat ini kita bahas dulu, sebenarnya gimana sih idealnya ya seorang dai itu, apakah memang akan selalu menghadapi hal-hal ancaman seperti ini dari zaman kenabian sampai sekarang? Apakah memang ini resiko yang harus dihadapi oleh seorang dai? Bahkan ada orang-orang yang mengancam nyawanya, mungkin ingin membunuhnya, atau ini kondisi yang tidak bisa dianggap normal? Baik, ya, makasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau pendekatannya historis, serangan terhadap Nabi, baik secara lisan ya, fisik itu suatu yang berulang-ulang terjadi ya. Kalau yang terdekat ya jelas Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW awal-awalnya itu kan serangannya berupa lisan itu ya. Dituduh sebagai sahir ya, tukang sihir ya, dan juga dituduh sebagai majnun ya. Sahir itu adalah suatu yang akrab dalam kehidupan sosial masyarakat Arab pada saat itu ya. Tukang sihir, dan mereka termasuk kelompok elit di tengah mereka ya. Tetapi kendati pun mereka selalu konsultasi dengan tukang-tukang sihir, namun mereka menganggap tetap bahwa tukang sihir itu ya bukanlah pekerjaan yang ideal ya, bukanlah profesi yang ideal, meskipun mereka sangat butuh konsultasi dengan sahir ya, tukang sihir. Nah, kalau majnun itu kan lebih rendah lagi, karena majnun ini orang yang kehilangan kesadaran ya, ngoceh seenaknya, tidak terkendali. Jadi seolah-olah ingin mengatakan bahwa Muhammad itu ngomong ya tidak terkendali. Ya, tidak terkendali, berbicara sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi kalau Muhammad mengajarkan pencipta itu hanya satu, sembahan itu hanya satu, tidak benar itu. Omongan-omongan liar yang tidak terkendali. Nah, ketika ini tidak efektif dan mereka merasa bahwa perlu ada sesuatu yang lebih keras lagi, lebih menekan lagi, barulah mereka melakukan pendekatan fisik. Rasulullah SAW dicekik ya dari belakang dengan memakai sorban oleh Abu Jahal, dilemparin sisa-sisa kotoran binatang ya dari atas loteng. Kan perumahan Arab itu dekat-dekatan waktu itu, karena rumah yang berdekatan-dekat berfungsi juga sebagai naungan ya dari sengatan panas matahari. Kota Mekah itu 50 tahun yang lalu itu tata kotanya itu
sangat padat dan sangat berdekatan, berdempet-dempet itu gedung-gedung. Kenapa? Karena itu ya berfungsi sebagai naungan kalau matahari lagi terik. Nah, dari atas loteng itulah mereka membuang sisa-sisa kotoran binatang mereka ke atas kepala Rasulullah SAW. Dan puncaknya kita tahu bahwa mereka memutuskan untuk membunuh Rasul. Dan itulah yang menyebabkan kita membaca peristiwa hijrah. Ya. Jadi gangguan ya berupa lisan sampai kepada tingkat fisik ini bukan suatu yang baru dalam kehidupan seorang penyuruh kebaikan. Ya. Cuma memang dalam konteks kita di Indonesia agak unik ya, agak unik. Kenapa? Karena apa yang diserukan oleh orang-orang yang diserang, yang banyak dikatakan orang gila itu bukan suatu yang baru. Ya, kan kita sudah Muslim ya, rakyat Indonesia mayoritas Muslim. Yang disampaikan atau yang diajak selalu oleh katakanlah Syekh Ali Jabir itu bukan suatu yang baru. Ada ribuan ulama juga berbicara tentang bagaimana mulianya Quran, bagaimana kemuliaan seorang yang aktif berinteraksi dengan Quran, apalagi sampai kepada tingkat menghafal Al-Quran. Itu bukan suatu yang baru. Kita tanpa Syekh Ali Jabir ya, hafizahullah, ya, orang ini sangat mulia, akan ada selalu gerakan untuk mengajak kepada Quran. Ya. Saya sempat membaca sebelum Syekh Ali Jabir, memang ada yang 4 diserang oleh orang yang dicap sebagai orang gila. Ada di Pekanbaru, ada di daerah Jawa, ya, ya. Dan memang aneh ini, untuk apa? Apa targetnya begitu? Katakanlah sosok yang disampaikan, materi yang disampaikan Syekh Ali Jabir, itu kan sesuatu yang sangat normatif. Tidak ada sentuhan politiknya di situ, tidak ada bahasa kritis di situ, tidak ada bahasa kritik. Iya benar. Tidak ada menyerang siapapun juga. Tidak menyerang. Ini adalah konsumsi mulai dari anak-anak kecil ya sampai yang tertua sekalipun ya, membaca Quran ya, tilawah Quran ya, meningkatkan kemampuan dalam sisi tajwid misalnya. Ya, syukur-syukur sampai kepada tingkat menghafal Al-Quran ya. Tidak ada yang baru sebenarnya tema-tema itu. Jadi memang ada anomali saya lihat mengapa sampai menyerang orang seperti Syekh Ali Jabir itu. Ya. Syekh Ali Jabir kan kalau ngomong itu kelihatan sangat santun, santun, lembut. Ya. Artinya tidak beda kalau misalnya beberapa contoh-contoh yang lain ya. Misalnya memang orasi, orator besar gini. Ini beliau cenderung santun gitu. Seharusnya nggak punya musuh lah kalau. Jadi tapi Al-Quran itu kan kadang memang membuat panas ya Al-Quran itu telinga-telinga tertentu, karena Al-Quran itu kan intinya adalah selain tauhid adalah keadilan ya. Tema-tema Al-Quran itu selalu kritis ya, selalu mempotret kehidupan yang tidak benar itu dengan bahasa ya. Orang yang konsisten dengan Al-Quran saya yakin adalah manusia yang paling merdeka ya. Dia tidak terikat oleh kepentingan apa-apa, tapi dia berada selalu di atas jalan cahaya. Ya. Nah, mungkin di situ ada yang tidak senang dengan seperti itu. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang, saya heran juga karena Al-Quran ini bukan sesuatu yang baru. Dia sudah ada sejak awal-awal Islam menyentuh Indonesia. Ya. Nah, ini bisa ratusan ribu ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kalau alasannya karena mengkampanyekan Al-Quran. Saya saja belum masuk SD itu sudah belajar Al-Quran gitu. Nah, mungkin semuanya kita dulu begitu. Belum masuk SD, dulu kita usia 40 tahun ke atas ya, 30, itu sudah belajar Al-Quran ya. Guru-guru yang barangkali modalnya pas-pasan ya itu merata di kampung-kampung sampai di kota-kota. Jadi memang agak-agak aneh begitu ya. Apakah kira-kira Ustaz ya, ini tidak ada hubungannya dengan misalnya ini bangsa yang sangat kaya dengan suku, agama, ras gitu dalam jumlah yang besar. Kelihatan bahwa dakwah Al-Quran ini mungkin cepat pertumbuhannya sehingga ya ada yang merasa terusik dengan itu misalnya. Apakah ini gangguan globalisasi begitu ya? Yang mungkin sudah terlalu masuk di negara kita sehingga menganggap Al-Quran ini ancaman. Kan Al-Quran ini banyak membatasi Ustadz ya, membatasi tingkah laku manusia, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, orang yang sukanya bebas, ini Al-Quran terlalu banyak aturan. Ya, kita sangat terganggu gitu. Apakah kira-kira bukan pembatasan itu? Ya, saya tidak berpikir sampai sejauh itu ya. Memang ada kadang
fragmen tertentu dari perjalanan historis di mana Quran itu tampilkan sebagai suatu yang menjadi ancaman hegemoni di luar kelompok Islam ya. Misalnya ketika mereka mulai memotong-motong, mencabik-cabik khilafah Turki Utsmaniyah, konon salah seorang jenderal dari negara Eropa itu mengatakan ya, walaupun kalian sudah berhasil mencerebraikan mereka secara politik, selama buku ini masih ada di tengah mereka, kalian tidak pernah akan merasa aman. Buku ini maksudnya kitab, maksudnya kitab Al-Quran gitu, ya. Ya. Tetapi sebenarnya kalau dia mau ini ya, mau lihat juga secara menyeluruh fenomena bagaimana cara umat Islam berinteraksi dengan Al-Quran, tidak perlu seperti itu. Ya. Kenapa ya? Ada juga imbangannya ucapan selama itu, karena saya pernah sampai senyum sendiri karena ada ulama mengatakan buku yang paling banyak dibaca di dunia ini dan paling banyak tidak dimengerti itu Quran. Quran benar. Dibaca saja tapi tidak dimengerti isinya. Iya. Itu buku. Dibaca dan tidak mengerti. Hatta juga mereka yang latar belakang pendidikan agamanya bagus ya, mungkin memahami bahasa Arab. Banyak yang kena ini bahasa ini. Itu termasuk saya juga karena kita baca ya targetnya katakanlah satu juz satu hari gitu, one day one juz gitu. Taunya tafakuhnya tidak disentuh. Ya, mestinya levelnya naik lagi. Ya. Dulu ada guru kami, ya karena ada teman mungkin dia hafal Quran, Ustadz, saya minta pendapat antum, Ustadz. Saya lebih bagus mana, saya baca Quran atau hafal Quran, menjaga hafal. Ya. Jaga hafalan saja, tidak usah baca katanya. Ya, lebih afdol. Ya lebih afdal itu. Ya. Karena level kamu sudah di atas daripada sekedar tartil yang rutin itu. Kamu sudah hafal Quran. Nah, memang yang idealnya itu kan naik lagi kepada tingkat tafaqquh, ya. Setelah itu naik lagi pada al-amalu bihi. Ada praktek yang nyata dari pesan-pesan Al-Quran. Terus kembali dulu ke temanya, Ustaz. Jadi ini kan sekarang dengan kejadian yang dialami oleh Syekh Ali Jabir dan juga beberapa tokoh-tokoh yang sebelumnya, Ustaz, sedikit menimbulkan kekhawatiran gitu. Kita gimana ya nanti kita mendakwakan Al-Quran ini, apakah bisa dalam kondisi aman ya, tidak dalam tekanan seperti itu, karena ini kan kalau kita lihat kejadian seperti ini betul-betul tidak diduga gitu, Ustaz. Bisa datang dari mana? Nah, apakah kira-kira kondisi seperti ini perlu diantisipasi dengan cara gimana kira-kira, Ustaz, supaya bisa dakwah Quran berjalan? Memang pengaruh daripada kejadian kemarin itu besar sekali ya. Iya, menjalar kemana-mana. Saya buka channel-channel dari Timur Tengah, itu diulang-ulang di Al Jazeera, ya, di Al Arabiya, di NBC. Bahasa Arab, apa di bahasanya? Dia dalam bahasa tetap bahasa seorang reporter ya, bahasa wartawan, tidak memberikan opini, tapi inilah kejadian. Nah, cuma gambarnya tidak sedramatis yang ada di Indonesia. Itu kelihatan bagaimana anak itu muncul dari luar tenda, jalan dengan tenang, terus mendekati panggung, dia kan tiba-tiba berlari untuk menikam Syekh Ali Jabir. Itu ada potongan-potongan, mungkin alam kalau kode etiknya seperti itu, tidak terlihat dia berlari, terlihat dia begini, setelah itu terpotong lagi dan dia sudah ditutup oleh kerumunan massa. Ya. Tapi apapun itu jelas ini menimbulkan apalah reaksi, mungkin juga sampai kepada tingkat rasa cemas ya. Tapi bagi kita ini adalah ajakan bagi terutama pemerintah untuk memberikan perhatian kepada ulama-ulama agama apapun, ya tokoh-tokoh agama apapun dalam bahasa yang lebih equal begitu, bukan hanya umat Islam ya. Kita juga tidak mau dari saudara-saudara kita dari agama non-Islam itu mendapat perlakuan seperti itu. Sangat tidak bagus. Karena tokoh-tokoh agama itu adalah stabilisator, dia pengayom, dia pembina ya. Jadi bahkan sangat logis dan mungkin sudah mendesak kalau misalnya kita memikirkan undang-undang perlindungan terhadap tokoh agama, bukan hanya ulama, tokoh agama apapun. Ya. Kalau milik-milik pribadi yang sifatnya kekayaan misalnya itu disentuh, dirusak, itu luar biasa ya. Prosesnya cepat ditanggapi, padahal yang dicuri mungkin 1 ekor ayam. Gimana kalau ulama atau tokoh agama ini yang sangat digugu, sangat dihormati, punya kapasitas berbicara kepada level massa yang begitu banyak, masa diperlakukan begitu saja, dibiarkan begitu saja? Betul. Artinya penegakan hukumnya harusnya lebih sakral lagi. Lebih mendesak lagi kita lihat ya. Kalau barang-barang mati saja kita
kita bisa berikan perlindungan ya dengan memberikan sanksi pidana terhadap yang melakukan pencurian atau pengerusakan ini terhadap nyawa loh ini ya. Apa bukan indikasi Ustadz bahwa bangsa kita ini mulai masuk bangsa materialisme begitu? Bahwa kalau orang yang punya barang lebih berharga daripada punya ilmu. Iya. Ya, kehilangan barang lebih berbahaya daripada kehilangan ilmu. Iya, kadang juga begitu ya. Mungkin karena apresiasi kita terhadap barang sudah lebih tinggi daripada ilmu atau nilai-nilai kemanusiaan ya. Ya kita bisa teriak-teriak ke orang gini-gini di dalam mobil, mungkin dia tenang-tenang aja, tapi coba ketok-ketok mobilnya. Tidak ada apa-apa, tapi begitu terasa, dia keluar dari mobilnya. Ya, jadi ini juga semacam trompet awal bagi kita semua bahwa ada yang perlu kita benahi dari cara berpikir ya terhadap sistem pemahaman kita tentang properti di kehidupan kita ini. Properti itu kan bukan hanya terkait dengan bangunan, tanah, ya perabot dan seterusnya, sertifikat. Properti yang termahal itu adalah pikiran dan keyakinan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau orang tidak punya keyakinan, tidak punya akal yang sehat, seperti apa kejadian yang akan terjadi di negara kita ini atau masa depan negara kita ini. Ya, nah, karena itulah dalam Islam di antara tujuan utama diturunkannya syariat itu bukan hanya untuk menjaga hifdzul mal, menjaga harta, yang terutama juga hifdzul akal, melindungi akal. Iya. Islam itu memberikan ruang untuk kita berbeda pendapat selama tidak menghina, ya, atau melakukan kekerasan, ya. Anda tidak setuju sama Al-Quran, itu kita hormati. Tapi kalau sampai Anda merobek-robek di hadapan orang, kemudian Anda meludahi, diinjak-injak, saya kira setiap orang yang punya akal sehat itu menyatakan tidak benar, tindakan gila yang seperti itu. Rasa kepemilikan dari umat Islam ini pasti akan terusik gitu ya. Iya. Sama saya kalau misalnya gambar ibu Anda, saya tidak setuju, saya tidak melihat ibu Anda cantik begini ya. Tapi kemudian fotonya diinjak-injak begitu, pasti bereaksi itu putranya, ya. Ya, meskipun ya memberikan komentar yang negatif itu sudah bisa terhitung sebagai kekerasan verbal ya harus kita hindari. Tapi stadiumnya mungkin belum sampai kepada tingkat membuat kita mengatakan ini tindakan yang konyol, tindakan yang tidak benar. Ya. Ustadz, kalau Ustadz lihat ya, kira-kira tren apa yang muncul ya di masyarakat ini melihat tentang kejadian yang kayak kemarin ini Ustadz ya, dengan penyerangan ke Ali Jabir. Apakah tren itu menunjukkan bahwa Islam ini memang sudah semakin melebar ya, dakwanya sudah semakin luas, ataukah ini tren yang menunjukkan bahwa Islam ini belum terlalu dalam begitu ya dipahami oleh orang-orang, sehingga mungkin tidak terlalu ada perlindungan yang utuh terhadap ulama gitu. Iya. Harusnya kan ini seperti PKS sekarang kayaknya Ustaz ya, Partai Keadilan Sejahtera sementara menggagas undang-undang perlindungan tokoh. Ya, ini tokoh agama. Ini kan karena Partai Keadilan Sejahtera paham ya dan peduli. Tapi katanya perjuangan ini apakah kira-kira bisa ditangkap oleh dengan tidak mendiskreditkan siapapun oleh yang lain begitu? Apakah seberapa besar pemahamannya hal ini kira-kira bisa? Ya, jadi trennya memang ada kegairahan beragama sekarang ini ya. Kita dulu kalau merayakan ya apalah yang bisa kita selesaikan dari Quran, katakanlah kita selesai khataman Quran itu kan ada acara, tapi potong ayam kita, ya, tapi lingkungannya pribadi, tapi ini kan skalanya besar, mengundang toko itu jarang dulu kalau acara itu ya acara masing-masing rumah tangga saja, undang tetangga atau apalah ya. Tapi ini kan besar acaranya, mengundang Syekh Jabir dari Jakarta bahkan datang ke Lampung itu menunjukkan adanya kegairahan beragama. Ya. Cuma memang kita perlu imbangi dengan bahwa setiap ada fenomena baru itu pasti ada reaksi. Ya, tidak akan ada begitu saja pergerakan yang hadir dalam ruang hampa tanpa reaksi begitu ya. Nah, disinilah pentingnya kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Warganya apa? Dengan segala profesi mereka, mulai sebagai rakyat biasa, pemulung, ya, tukang gali, sampai kepada tingkat intelektual atau ulamanya. Ya. Nah, ulama di sini kan kadang konotasinya hanya Islam. Padahal yang diperjuangkan PKS itu bukan
yang berkonotasi Islam. Ulama sendiri kalau secara leksikal itu artinya yang punya pengetahuan. Jadi siapa yang punya pengetahuan, apalagi tokoh yang digugu, tokoh yang dijadikan panutan, itu perlu kita berikan perlindungan karena risiko sosialnya itu besar, ya. Risiko sosialnya besar. Katakanlah ketika ada isu sensitif muncul, tiba-tiba tokoh agama dari pihak A itu dibunuh. Pikiran kita pasti yang ini. Padahal boleh jadi ada yang mengadu domba pada saat itu, ya. Maka di situ negara perlu hadir memberikan perlindungan. Kenapa? Karena kalau tidak terkendali akan berhadapan-hadapan lagi. Ya, kita jangan sampai melihat kejadian yang terjadi, katakanlah di Ambon itu sangat menyedihkan dan akan selalu kita kenang dengan perasaan penyesalan, ya, memakan begitu banyak korban di Poso dan seterusnya. Kenapa? Karena sensitif sekali, ya, sensitif sekali. Mereka yang mencoba-coba untuk mempermainkan isu agama itu harus ditindak tegas oleh negara begitu. Tapi negara kan tidak bisa bertindak, tidak bisa masuk kalau tidak ada payung hukumnya, ya, payung hukum. Nah, disitulah posisi urgensi daripada keharusan kita menawarkan atau menghadirkan rancangan undang-undang yang melindungi tokoh-tokoh agama kita, tokoh agama apapun. Iya, karena penyuruh moral yang bisa kita andalkan kan memang tokoh-tokoh agama yang memahami kitab, ya, panduan hidup dari setiap agama itu, ya memang tokoh-tokoh agama. Dan tokoh agama ini kalau tidak bisa berdialog dengan sehat dengan negara juga, negara yang akan jadi korban. Mereka punya masa, dan masanya rata-rata tokoh agama itu bukan masa yang hanya pada level rasional, utamanya emosional. Nah, sangat jarang kita dapatkan ada orang berani menyabung nyawa untuk mempertahankan katakanlah jabatan formal seorang wali kota, seorang lurah. Tapi kalau tokoh agama disentuh, akan ada orang di situ siap menyabung nyawa, mengorbankan nyawanya. Itu kan benar-benar ancamannya luar biasa kalau tokoh agama ini disentuh. Ya. Saya biasa ketemu beberapa tokoh-tokoh preman itu tidak tokoh preman juga tetap menghormati tokoh agama. Tapi kalau diajak jihad, langsung pergi jihad gitu. Kalau salat ya tidak, puasa tidak, minum masih. Tapi kalau jihad, langsung dia. Terus apakah kira-kira, Ustaz, ya? Anggaplah sekarang kita berasumsi yang menyerang si Ali Jabir ini betul-betul orang gila, ya. Dalam konteks akalnya itu tidak dalam jernih, tidak ada kondisi kejernihan berpikir. Gitu. Ada biasa kalimat bijak mengatakan otak ini jauh dari perut, ya, jauh dari perut, tapi dia baku kontak begitu. Nah, jadi kalau ini yang kosong, ini terganggu, strength. Jadi apa karena angka kemiskinan ini yang semakin tinggi, atau efek, atau mungkin virus COVID yang merubah lagi dirinya menjadi penyerang penyakit gila lagi gitu. Apa kira-kira ujungnya kemana, Ustaz, kalau antum? Ya, kalau kalangan ahli sosial mengatakan memang relasi kemiskinan dengan kekerasan itu kuat, ya. Ya, di negara-negara yang miskin kekerasan itu gampang muncul, ya. Kita harus akui, ya. Apalagi negara yang sudah gagal kayak Somalia, nyaris negara tidak ada di situ, ya. Di negara-negara Amerika Latin, ya, yang Brasil sekalipun itu kekerasan gampang muncul, ya. Mungkin tidak ada negara yang melakukan perampokan atau pembegalan lebih vulgar daripada Brasil itu. Saya biasa lihat di tengah orang banyak, anak-anak kecil mengambil barangnya orang, HP-nya apa. Ya. Saya lihat di acara itu. Iya, jadi memang relasi antara kemiskinan dengan kekerasan itu lumayan atau kuat lah. Ya, mungkin secara historis hanya pada zaman Rasulullah SAW kita dapatkan satu masyarakat relasi kemiskinan dan kekerasan itu nyaris tidak ada. Madinah itu kan miskin-miskin, tapi ada imbangannya, itu nilai yang kuat, ya, yang itu struktur nilai yang ada dalam mereka, ya. Nah, tapi masyarakat seperti ini kan masyarakat yang bukan kita pesimis bisa kita, tapi untuk menghadirkannya itu butuh proses yang lama, butuh proses yang panjang. Nah, negara itu punya kekuasaan di situ, ya. Dia punya senjata, punya sumber daya keuangan, punya segalanya untuk memberikan perlindungan dan bagaimana supaya kekerasan itu tidak muncul, ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa yang menyerang kemarin itu orang lapar, ya. Orang yang saya lihat kan bajunya dia, Ustaz, diangkat bajunya, kurus kasih.
Saya bilang, lapar ini orang. Oke. Artinya ini pikiran-pikiran Ustaz. Jadi kalau orang gemuk tidak nyaris tidak ada niat berpikir untuk kalau gemuk langsung lapar Ustaz. Iya, artinya maksud saya ada kondisi saya lihat ini angka kemiskinan kan semakin tinggi. Daya beli masyarakat turun ya. Meskipun pemerintah ada stimulasi anggaran besar ya, 700 triliun itu. Tapi kelihatannya penyerapan di masyarakat juga tidak segampang itu. Iya, iya. Nah, ini kan urusannya pemerintah gitu, bagaimana memainkan atau memplot anggaran itu secara efektif ya. Nah, itu urusan mereka. Bagi kita ini sekarang apa yang bisa dilakukan terhadap ulama-ulama dari kemungkinan disentuh oleh kekerasan ya. Ya tentu saja yang pertama adalah bahwa mereka harus diberikan perlindungan ya. Kalau seluruh warga negara itu berhak dan itu adalah sumpah bagi seorang presiden melindungi rakyatnya, apatah lagi mereka yang kita tegas-tegas mengakui kontribusinya bagi masyarakat ya, tokoh-tokoh agama ini. Perlindungan seperti apa yang layak diberikan kepada seorang ulama dan seorang tokoh-tokoh agama begitu? Saya tidak tahu, tapi mungkin dengan sistem teknologi yang begitu bagus sekarang, dia punya kekhususan untuk diberikan perhatian. Katakanlah kalau dia merasa terancam, dengan memencet saja nomor-nomor tertentu langsung terlink dengan pihak keamanan begitu. Nah. Oh, seperti ya di Bandung itu saya lihat ada teknologi dibuat oleh Bupati Wali Kota itu hari ya, Ridwan Kamil, panic button. Begitu. Jadi panic button itu tinggal ditekan Ustadz, kalau ada apa-apa langsung tekan, mungkin seperti itu maksudnya. Apa saja paniknya begitu? Apa saja dalam kondisi pokoknya panik, mulai dari psikis atau sampai kepada kebakaran apa begitu. Iya, tekan, bagus, langsung direspon. Sisa mungkin klasifikasinya dipertajam begitu. Ini saya kalau panic button juga kasihan juga kalau ulama, kan jarang sekali kita dengar ulama itu stres gitu ya. Oh, bisa jadi teknologi seperti itu. Iya, itu salah satu saja gitu. Ya. Tapi itu pun rawan juga disalahgunakan Ustadz ya. Artinya karena tidak mungkin lah misalnya untuk perlindungan ulama sama dengan protokol yang melindungi presiden. Wah, itu kira tidak bisa Ustadz kayak pengawal diberikan kepada ulama gitu, apa enggak sampai? Bisa jadi, tetapi nanti ada negara Ustadz, contoh negara yang ulamanya itu dimuliakan sekali, tokoh-tokoh agama. Ada seperti Saudi itu kan imam besar Masjidil Haram itu dilindungi itu. Ya. Mulai dari turun mobilnya, pengawalnya itu ada sampai. Ya karena bisa kita bayangkan kalau mereka tidak diberikan pengawalan, mungkin ada yang mengambil bajunya dianggap berkah macam-macam gitu. Mungkin ada yang mau salaman ya. Coba kalau dia mulai dari turun dari tempat parkir, sepanjang jalan itu kan penuh dengan kerumunan massa. Kalau semua salaman, apalagi ngajak-ngajak selfie, itu kasihan itu imam. Kapan sholat jamaahnya? Nah, ini tetap imam, bukan selebriti beliau itu. Dia imam, dia harus memimpin jamaah, dia harus memberikan bimbingan dan seterusnya. Nah, ya kalau tidak diberikan perlindungan atau pengawalan, ya kasihan juga nanti. Ya, akan berdampak pada ketepatan waktu sholat misalnya. Jadi kalau bicara perlindungan sini kan bukan hanya bicara tentang perlindungan jiwa ya. Iya. Tapi dia terkait juga mungkin perlindungan dari sisi pangan kali, kebutuhan sosial. Iya, itu kalau di negara-negara Timur Tengah itu kan ada istilah imam rawatib ya, imam yang tetap gitu. Dia masuk dalam beban negara begitu. Tapi tentu saja itu berangkat dari klasifikasi masjid. Ini masjid negara atau masjid yang memang melayani banyak dalam skala besar masyarakat di kawasan itu. Nah, itu sudah ada sampai kafalan namanya ya, biaya dari negara ya. Nah, kalau yang saya dengar kalau imam Masjidil Haram itu level pengawalannya sama dengan pejabat negara. Pejabat negara memang dikasih protokol gitu. Oh, jadi ya. ada protokolnya. Iya. Ada. Nggak bisa kita ketemu begitu saja. Beliau juga kalau berkunjung katakanlah ke Indonesia itu sejak awal kedutaan besarnya di sini harus memberikan pelayanan ya, mengatur semua kebutuhannya. Baik Ustadz, ini waktu kita sudah tidak dirasa ini membahas masalah bagaimana seorang ulama ya, dia menghadapi tekanan yang disebut orang gila gitu ya. Dan mungkin pemirsa sekalian juga bisa merasakan ya kegelisahan itu, bahwa Syekh Ali Jabir misalnya pada kasus yang kemarin bukanlah orang yang jahat, bukan orang yang kasar atau keras dalam berkata-kata,
Bahkan beliau adalah orang yang sangat mulia mendakwakan Quran dan terus berjalan mendakwakan hal itu di mana saja, namun mendapatkan ancaman yang sangat memprihatinkan. Dan ironisnya lagi, rata-rata yang melakukan kejahatan itu justru dianggap sebagai orang yang tidak normal secara psikis, orang gila gitu. Sehingga hukum akan terbentur di persoalan itu. Karena orang yang gila tidak bisa dibebani hukum, Ustaz. Ya, apalagi masuk rumah sakit jiwa. Ya. Tetap dikasih makan. Ya. Beban negara lagi. Beban negara lagi. Dan yang sampai baru 1 tahun sembuh lagi. Jadi ini masalah yang kita hadapi, Ustaz. Dan mudah-mudahan pemerintah segera mengambil tindakan ya, dan pelindungan, dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI itu bisa segera mendapatkan persetujuan untuk pelindungan terhadap tokoh-tokoh agama. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan ketemu di agenda yang lain. Amin. Dan pemirsa jangan lupa untuk like, share, dan subscribe PKS TV Sulsel. Mudah-mudahan yang melakukannya itu akan mendapatkan pahala ya, mendapatkan balasan yang baik, dan mudah-mudahan utangnya juga dilunasi. Mudah-mudahan apalagi, ayo yang lain semuanya amin ya Allah. Dapat door prize. Dan insya Allah kita semua bisa mendapatkan kebaikan dari hal-hal yang kita lakukan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.